saya Despiaranti dengan NIM 2233016, Universitas Pasir Pengarayan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan memaparkan tentang materi transport elektron untuk memenuhi tugas biokimia. Selamat menyaksikan. Nah, pertama kita membahas apa itu fosforilasi oksidasi, di mana fosfor oksidatif adalah proses metabolisme di dalam sel yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenosis trifosfat dengan memanfaatkan transfer elektron melalui rantai transfer elektron dan menggunakan oksigen sebagai akselerator elektron terakhir. Pada proses ini terjadi di mitokondria pada sel eukariotik. Dapat disimpulkan fosforilasi oksidatif adalah sebuah lintasan metabolisme yang menggunakan energi yang dilepaskan oleh oksidasi nutrien untuk menghasilkan ATP atau adenosin trifosfat serta mereduksi gas oksigen menjadi air. Pada fosforilasi oksidatif memiliki beberapa tahapan. Yang pertama yaitu rantai transfer elektron atau elektron transfer krai atau ETC, di mana molekul NADH dan FADH2 yang dihasilkan dari siklus Krebs menyumbangkan elektron ke rantai transport elektron. Kemudian elektron berpindah melalui serangkaian kompleks protein di membran dalam mitokondria atau kompleks 1 sampai 4. Selanjutnya, energi yang dilepaskan dari transfer elektron digunakan untuk memompa proton atau H+ dari matriks mitokondria ke ruang antar membran, menciptakan gradien proton atau gaya gerak proton. Yang kedua yaitu kenoosmosis, di mana gradien proton yang dihasilkan oleh rantai transfer elektron menciptakan perbedaan konsentrasi H+ di kedua sisi membran dalam mitokondria. Selanjutnya, proton kembali ke matriks mitokondria melalui enzim ATP sintase, di mana dimanfaatkan energi gradien tersebut untuk mengubah ADP dan fosfat anorganik atau PI menjadi ATP. Yang ketiga, penggunaan oksigen, di mana oksigen berperan sebagai akselerator elektron terakhir. Elektron bersama dengan proton bergabung dengan oksigen untuk membentuk air atau H2O. Nah, didapatkan hasil fosforilasi oksidatif, di mana yang pertama, setiap molekul NADH menghasilkan sekitar 2,5 ATP. Yang kedua, setiap molekul FADH2 menghasilkan sekitar 1,5 ATP. Yang ketiga, secara keseluruhan fosforilasi oksidatif dapat menghasilkan hingga 34 ATP dari satu molekul glukosa. Nah, jadi signifikasi fosforilasi oksidatif adalah sumber utama energi untuk sebagian besar organisme hidup. Proses ini juga sangat efisien dibandingkan dengan metode produksi energi lainnya seperti glikolisis. Tahapan fosforilasi oksidatif yang pertama yaitu pengertian transfer elektron. Nah, pengertian rantai transfer elektron adalah serangkaian reaksi biokimia yang terjadi di dalam membran mitokondria, di mana elektron dari donor elektron seperti NADH dan FADH dipindahkan melalui kompleks protein. Proses ini bagian integral dari fosforilasi oksidatif yang berfungsi untuk menghasilkan ATP, molekul energi utama dalam sel. Mitokondria memiliki struktur yang terdiri dari dua membran, yaitu membran luar dan membran dalam, serta matriks di dalam membran dalam. Selain itu, di antara kedua membran mitokondria terdapat ruangan antar membran yang sempit. Ruangan ini mengandung 5% protein mitokondria dan suatu protein home. Yang kedua yaitu rantai transfer elektron NADH. Rantai transfer elektron NADH adalah bagian integral dari proses respirasi seluler yang terjadi di dalam mitokondria. Proses ini berfungsi untuk mentransfer elektron dari NADH menghasilkan ATP sebagai energi yang dapat digunakan oleh sel. Mitokondria jika diperbesar akan menjadi seperti gambar berikut. Bagian membran dalam mitokondria tersusun atas fosfolipid bilayer, kompleks protein 1, enzim atau ubiquinon, kompleks protein 3, kompleks protein 4, sitokrom C, ATP sintase dan
kompleks protein 2 yang terletak di bagian sini. Disebut dengan rantai transfer elektron karena dalam prosesnya terjadi transfer elektron dari satu protein ke protein lain. Dalam transfer elektron ini, oksigen berperan sebagai penerima elektron terakhir yang akan membentuk H2O, yang nanti H2O ini akan dikeluarkan dari sel. Perubahan NADH2 dan FADH2 menjadi ATP terjadi sedikit perbedaan dari proses New York. Bagaimana perbedaan? Yang pertama, mengubah NADH menjadi ATP terlebih dahulu prosesnya. Selanjutnya yaitu perubahan NADH menjadi ATP, di mana proses yang terjadi pada transfer elektron yang diawali dari NADH akan diuraikan menjadi Na+ yang membuat elektron hasil dari reaksi ini akan masuk ke dalam kompleks protein 1, kemudian dikirim ke ubikuiner saat elektron melewati kompleks protein 1. Nah, ini akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruangan antara membran. Elektron dari ubikuinon dibawa melewati kompleks protein 3 ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3, hal ini juga akan memicu dipompa H+ keluar menuju ruang antar membran. Kemudian dari sitokrom C, elektron akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 4, akan mengeluarkan satu atom hidrogen lagi menuju ruang antar membran. Nah, selanjutnya elektron kemudian akan diterima oleh molekul oksigen yang kemudian akan diberi ikatan dengan dua ion H+ membentuk H2O. Bila dihitung transfer elektron dari macam-macam protein tadi, memicu dipompanya 3+ keluar menuju antar membran. H+ atau proton tersebut akan kembali menuju matriks mitokondria melalui enzim yang disebut ATP sintase. Lewatnya H+ pada sintase akan memicu enzim tersebut membentuk ATP secara bersamaan karena terdapat 3H+ yang masuk kembali ke dalam materi, terbentuklah 3 molekul ATP. Pada akhirnya untuk setiap satu NADH menghasilkan 3 ATP. Selanjutnya yaitu rantai transfer elektron FADH, di mana rantai transfer elektron FADH adalah bagian dari proses respirasi seluler yang terjadi di dalam mitokondria. FADH2 berfungsi sebagai donor elektron. Proses ini penting untuk menghasilkan ATP melalui fosforilasi oksidatif. Selanjutnya, pengubahan FADH2 menjadi ATP. Pertama, Fa2 diuraikan menjadi Fa+, kemudian elektron masuk ke kompleks protein 2. Transport pada protein 2 tidak memicu dipompanya H+ keluar menuju ruangan antara membran. Setelah dari kompleks protein 2, elektron akan ditangkap oleh ubikuinon. Dari ubikuinon, elektron akan dibawa melewati kompleks protein 3 ke C. Saat melewati kompleks protein 3, akan dikeluarkan satu ion hidrogen. Berikutnya, elektron dari sitokrom C akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Pada saat melewati kompleks protein 4, akan dikeluarkan juga satu atom hidrogen. Selanjutnya, elektron kemudian akan diterima oleh molekul oksigen yang kemudian berikatan dengan dua ion H+ membentuk H2O. Setiap atau hidrogen yang terbentuk akan masuk ke ATP sintase. Untuk menjadi ATP, jumlah ion hidrogen yang dikeluarkan berjumlah 2 untuk setiap satu molekul FADH2. Jadi, hasil dari perubahan untuk setiap satu Fa2 menghasilkan 2 ATP. Nah, proses transfer elektron terjadi sampai tahap diterimanya elektron oleh oksigen yang merupakan asektor elektron terakhir, sedangkan proses pembentukan ATP oleh enzim ATP sintase tersebut dinamakan dengan semiosmosis. Nah, selesailah proses respirasi aerob. Selanjutnya yang keempat yaitu pengertian koemiosmosis adalah mekanisme kunci dalam produksi energi seluler memungkinkan sel untuk menghasilkan ATP secara efisien. Proses ini memanfaatkan gradien proton yang dihasilkan selama transfer elektron untuk menghasilkan ATP. Mekanisme ini dikendalikan oleh ATP sintase, enzim yang terletak di membran dalam mitokondria. Perhitungan total ATP atau respirasi aerob. Berapakah total yang dihasilkan dalam respirasi aerob? Pada proses glikolisis dihasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Pada proses dekarboksilasi oksidatif dihasilkan 2 NADH. Pada siklus Krebs dihasilkan 6 NADH, 2 FADH, 2 ATP. Lalu bagaimana
menjumlahkannya jika tahu ATP langsung menjadi ATP tidak perlu diubahnya. Lalu untuk NADH dikalikan dengan 3 dan FADH dikali dengan 2, sehingga pada glikolisis ini dihasilkan 2 ATP 2 NADH menjadi 6 ATP. Pada dekalisis oksidatif 2 NADH menjadi 6 ATP. Pada siklus Krebs menjadi 18 ATP, 2 NADH menjadi 4 ATP dan 2 ATP tetap, sehingga totalnya 38 ATP. Lalu kenapa DE yang menyebutkan total 36 ATP? Karena 2 ATP digunakan untuk menembus mitokondria, karena kita tahu yang kalau misalnya glikolisis terjadinya di sitosol dan reaksi lainnya terjadinya di mitokondria, sehingga butuh energi untuk menembus mitokondria. Pada akhirnya totalnya 38 ATP dikurangi 2 ATP menjadi 36 ATP. Sekian hasil pemaparan dari saya. Terima kasih.